Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nugroho dengan NPM 243510454. Di sini saya akan belajar mandiri menggunakan buku pemrograman web dengan bab 4 Scalable CSS Arsitektur dan Preprocessor. Untuk materi pertama, CSS metodologis menjinakkan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS Cascading Style Sheet adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan button color red, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website, tanpa terkecuali. Di dalam proyek kecil yang hanya berisi satu halaman, ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun, ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding pada kelas card untuk halaman berita. Tanpa sadar, kamu merusak tampilan card di halaman profil dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS Specific Wars dan Side Effect, di mana developer takut menghapus dan mengubah kode lama tersebut karena tidak tahu bagian mana saja yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunikasi pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer teruji waktu adalah BEM, Block Element Modifier. BEM adalah standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antara elemen HTML terlihat jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bermakna, misalnya card. Elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika terdiri sendiri, misalnya chord, title, dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok elemen tersebut, misalnya card fitur dengan menggunakan pemisah garis bawah tanda 2 dan tanda hubung ganda. BEM menciptakan ruang nama namespace semu yang datar flat, sehingga kita bisa menghindar penggunaan nested selector yang meningkatkan spesifik secara tidak perlu. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti profile card, avatar, rounded. Namun, kejelasan yang ditawarkannya tak ternilai. Harganya bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen menu item pasti berada di dalam menu, dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen list item di tempat lain. BEM memaksa kita berpikir secara komponen, jauh sebelum framework modern seperti React mempopulerkan. Kita diajarkan untuk memecah UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan, portable, tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen induknya. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS, Object Oriented CSS, dan SMA CSS, yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama pendekatan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisah antar struktur dan tampilan skin, serta memisahkan antara kontainer dan konten, sementara SMA CSS membagi CSS menjadi 5 kategori: base, layout, modul, state, dan tema. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode, mengisolasi gaya agar perubahan di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi dan konsisten menerapkannya jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis penulisan kodenya, melainkan pada kedisiplinan manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas dengan membuat kelas utilitas cepat seperti red text atau menumpuk selektor, header, div, ul, li, a.
saat dikejar deadline. Namun, hutang teknis ini akan berbunga dengan cepat. Kode tidak terstruktur akan menjadi write only, hanya bisa ditulis, tidak bisa dibaca lagi. Memaksa developer selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS karena takut menyentuh kode lama. Metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. Elemen adalah bagian dari blok dan tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, lanjut ke materi kedua, CSS Preprocessor, SAS atau SCSS, memberikan kekuatan super pada CSS. CSS murni atau vanilla CSS dulunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Disinilah CSS Preprocessor seperti SAS, Syntactically Awesome Style Sheet, Less, dan Stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessor adalah bahasa skrip yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi menjadi file CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. SAS, khususnya sintaks SCSS, telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya
dengan CSS biasa. Seperti file CSS yang valid juga adalah file SCSS yang valid. Fitur paling dicintai dari SAS adalah nesting bersarang yang memungkinkan kita menulis aturan CSS mengikuti hierarki visual HTML-nya. Alih-alih menulis navbar, lalu navbar logo, lalu navbar menu, kita bisa menulis blok navbar dan memasukkan logo serta menu di dalamnya. Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SAS juga memperkenalkan simbol ampersand untuk mereferensikan selektor induk yang sangat berguna untuk menulis pseudoclass seperti hover atau elemen BEM seperti ampersand element. Namun developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam, lebih dari 3 level, yang bisa memicu spesifisitas tinggi yang membengkakkan ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya adalah variables menggunakan tanda $. Sebelum adanya CSS custom properties, variabel SAS adalah satu-satunya cara menyimpan nilai yang sering digunakan, seperti kode warna merek, jenis font, atau ukuran jarak, dengan mendefinisikan primary color di satu file konfigurasi. Kita bisa menggunakan di ratusan tempat lain. Jika klien tiba-tiba minta ganti warna jadi ungu, kita hanya perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut, dan perubahan akan otomatis merambat ke seluruh aplikasi setelah kompilasi. Ini adalah penerapan prinsip don't repeat yourself, yang sangat efisien untuk pemeliharaan tema desain sistem. SAS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mixin function. Mixin memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang bisa digunakan kembali. Mirip seperti fungsi dalam JavaScript. Contoh klasik adalah mixin untuk media query atau mixin untuk membuat efek flag center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam mixin, membuat gaya menjadi dinamis. Selain itu, SAS memiliki fitur partials dan import use di versi terbaru, yang memungkinkan kita memecah file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular, misalnya header SCSS, button SCSS, variabel SCSS, lalu menggabungkannya menjadi salah satu file CSS final saat produksi. Meskipun CSS natif kini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulunya hanya ada di SAS, seperti variabel dan nesting, SAS tetap relevan karena fitur-fitur canggihnya seperti operasi matematika kompleks, loop, dan manipulasi warna yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Menggunakan preprosesor juga berarti kita bisa menggunakan fitur CSS masa depan hari ini tanpa mengganggu semua browser mendukungnya. SAS bertindak seperti jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS ini. Body background. Nesting. Oke, ada nesting. Navbar logo. Oh, begini jadinya. Mixin. Ada juga tadi. Mixin digunakan untuk membuat fungsi CSS yang bisa dipakai ulang. Mixin button style.
kayak buat tombol-tombol gitu ya, button boleh. Inheritance, extend akan untuk mewarisi style. Partial dan import, contoh struktur. Partial adalah file CSS kecil yang berisi bagian dari style, bukan file utama. Ciri khas partials, nama file diawali dengan underscore. Oh, ini berarti partials kalau kayak gitu. Contoh isi variabel SCSS. Contoh button SCSS. Oh, begitu. Import digunakan menggabungkan partials ke file utama. Kenapa menggunakan partial? Tanpa partial sulit dibaca dan dikelola. Dengan partial kode menjadi lebih rapi dan terstruktur. Struktur proyek. Lanjut ke materi ketiga, utility first concept, Tailwind. Revolusi kontroversial. Jika BEM dan SAS mencoba mengatur CSS dengan cara mengelompokkan gaya ke dalam komponen semantik, Tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan total, utility first. Alih-alih membuat kelas BTN primary dan menulis 10 baris CSS di dalamnya, Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil, utility classes, yang masing-masing hanya melakukan satu hal, seperti BG Blue 500 latar biru, P-4 padding, text center rata tengah, oke. Atau rounded LG, sudut melengkung. Developer membangun antarmuka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML. Mirip seperti bermain Lego, pendekatan ini sering kali mengejutkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Namun di balik kekotoran HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah terbesar dalam CSS skala besar, masalah penamaan dan pertumbuhan file CSS. Dengan Tailwind, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti sidebar inner wrapper bottom. Kamu juga tidak perlu menulis CSS baru setiap kali membuat fitur baru. Kamu hanya menggunakan ulang utilitas yang sudah ada. Hasilnya ukuran file CSS kamu cenderung berhenti tumbuh. Plateau. Meskipun aplikasimu terus bertambah besar, selain itu karena gaya didefinisikan langsung di HTML, kamu bisa menghapus elemen HTML tersebut dan gayanya pun ikut hilang tanpa meninggalkan sampah, dead code, di file CSS yang sering terjadi pada pendekatan tradisional. Kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain token yang terkonfigurasi dengan ketat di Tailwind config.js. Tailwind membatasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan. Misalnya margin boleh M strip 1, M strip 2, M strip 4, margin, M margin, sehingga mencegah penggunaan magic number sembarangan seperti margin 13px. Ini memaksa konsisten desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Jika kamu butuh warna merah, kamu pakai text red 500. Semua orang di tim tahu persis warna merah yang mana itu. Framework ini
bertindak sebagai penjaga gawang sistem desain sistem enforcer yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca. Namun argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern content-based React Vue Shuffle juga jarang melihat HTML mentah. Kita membungkus markup yang rumit itu ke dalam komponen yang digunakan kembali. Misalnya membuat komponen button satu kali dengan 20 kelas. Kekotoran itu terenkapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen, bukan tersebar di seluruh kode aplikasi. Tailwind justru bersinar paling terang ketika dipasangkan dengan framework komponen modern ini. Fitur JIT, Just in Time. Compiler ini milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirim file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindah file HTML CSS kamu mendeteksi kelas nama yang sebenarnya kamu gunakan dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Ditambah lagi fitur responsif seperti MD Flex, Flexbox yang hanya di layar medium ke atas, dan state modifier seperti Hover Blue 700 membuat pengembang UI interaktif menjadi sangat cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML. Tailwind bukan sekedar library CSS, tapi sebagai API untuk sistem desain. Tailwind adalah framework CSS utility kelas yang digunakan untuk membangun tampilan website yang kelas di HTML tanpa harus menulis banyak file CSS sendiri. Konsep utility class. Contoh tanpa Tailwind. Contoh dengan Tailwind. Oh, jadi satu dia buatnya. Button class BG Blue 500 text white. Oh. P2 rounded. Oh, P2 itu padding 2. Border radius. Flex. Small, medium, large, extra large.
Copy menggunakan font, spacing menggunakan space, border radius. Contoh implementasi color, berarti ini color, spacing, ini apa tadi, radius, border. Figma, Tailwind, CSS. Lanjut ke materi keempat, modern CSS features, kekuatan native browser. Sementara alat eksternal seperti Sass dan Tailwind bertarung, standar CSS native di browser terus berkembang pesat, mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat bantu lama menjadi usang. Fitur paling berdampak adalah CSS Custom Properties, sering disebut CSS Variable, yang dideklarasikan dengan nama variabel dan dipanggil dengan var nama variabel. Berbeda dengan variabel Sass yang mati setelah kompilasi, variabel CSS hidup di dalam DOM. Artinya, variabel ini bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query. Ini memungkinkan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah hanya dengan mengubah nilai variabel warna pada body dark mode. Dan seluruh warna aplikasi akan berubah seketika tanpa perlu membuat ulang CSS. Fungsi matematika kalkulator juga telah mengubah cara untuk menghitung tata letak. Kita bisa mencampur unit berbeda seperti white 100%, 20px yang menjamin elemen selebar layar dikurangi margin tetap 20px. Lebih canggih lagi, fungsi clamp, min, preference, max memungkinkan kita membuat tipografi dan elemen yang fluid. Misalnya font size, clamp 1 rem, 5 VW, 2 rem, berarti ukuran font minimal 1 rem, idealnya 5% dari lebar layar, tetapi tidak boleh lebih dari 2 rem. Ini menghapus kebutuhan puluhan baris media query hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat kode menjadi jauh lebih ringkas dan cerdas. Pseudo classes modern seperti is, where, dan has memberikan kekuatan seleksi yang setara dengan jQuery di masa lalu. Selector has sering disebut sebagai parent selector yang telah diimpikan developer selama 20 tahun dengan card has img image. Kita bisa membuat gaya khusus pada kartu hanya jika kartu tersebut memiliki gambar di dalamnya. Ini membuat kemungkinan styling kontekstual yang sebelumnya mustahil dilakukan dengan CSS murni. Sementara itu, where memungkinkan kita menulis selektor kelompok tanpa menaikkan spesifisitas, sangat berguna untuk membuat gaya default yang mudah ditimpa override. Fitur tata letak logis juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi menggunakan margin inline start alih-alih margin left, memastikan bahwa jarak selalu berada di awal teks, baik itu di kiri maupun di kanan untuk bahasa Arab. Demikian pula dengan block size tinggi dan inline size lebar. Mengadopsi properti logis yang ini membuat aplikasi kita future proof dan siap untuk pasar global tanpa refactoring besar-besaran di kemudian hari. CSS modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks berguna. Evolusi CSS native ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks. Sebagai web arsitek, kita harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara natif menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk performa daripada membebani penggunaan dengan library JavaScript berat yang mencoba meniru fitur tersebut. Use the platform adalah mantra yang harus dipegang teguh. Pelajari standar web dan gunakan alat bantu hanya ketika standar tersebut belum cukup memenuhi kebutuhanmu.
variabel yang menggunakan garis 2 dan diakses menggunakan fungsi var. Lanjut ke materi kelima, CSS in JS Overview, mengawinkan logika dan gaya, evaluasi arsitektur frontend menuju component-based arsitektur seperti React, Vue, Angular, melahirkan paradigma baru yang kontroversial namun populer. CSS in JS, pendekatan ini yang diperlukan oleh library seperti Style Component dan Emotion membedakan definisi gaya dari file CSS terpisah langsung ke dalam file JavaScript komponen. Idenya adalah bahwa jika komponen UI, HTML, dan logikanya JS sudah digabung, mengapa gayanya CSS harus berpindah? Dengan CSS in JS, kita tidak bisa menulis CSS di dalam string template literal JS, dan library akan otomatis menggenerate nama kelas unik hash seperti scbdfbwq dan menyuntikkannya ke halaman. Keuntungan utama CSS in JS adalah scoped style, gaya terisolasi. Secara default, kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut terjadi konflik nama, karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memungkinkan dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, prop komponen, dan state. Kita bisa menulis gaya seperti color, props, primary, blue, gray, membuat gaya bereaksi langsung terhadap logika aplikasi. Fitur seperti theming juga menjadi sangat mudah karena semua nilai gaya tersentralisasi dengan konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Namun, kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu runtime overhead. Browser harus mengunduh library CSS in JS, memparsing JavaScript, mengeksekusi logika gaya, menggenerate CSS, lalu menyuntikkan ke DOM. Proses ini memakan waktu CPU dan bisa menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak karena kode CSS sekarang ikut memasuk ke dalam bundle JS. Masalah lain adalah FOUC, Flash of
unstyled content. Jika konfigurasi server-side rendering (SSR) tidak dilakukan dengan benar, di mana penggunaan melihat halaman berantakan sekejap sebelum gaya dimuat. Sebagai respon terhadap masalah performa ini, muncul gelombang baru library Zero Runtime CSS in JS seperti Linaria dan Vanilla Extract. Alat-alat ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development. Tapi saat proses build, mereka akan mengekstrak gaya tersebut menjadi file CSS statis biasa. Dengan cara ini, kita mendapat keuntungan pengalaman pengembang dari CSS in JS seperti type data TypeScript untuk tema tanpa mengorbankan performa pengguna. Ini adalah kompromi arsitektural yang cerdas, menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Debat antara CSS tradisional utility first atau Tailwind dan CSS in JS tidak pernah berakhir karena masing-masing memiliki trade-off yang valid. CSS tradisional bagus untuk performa tapi sulit dikelola dalam skala besar. Tailwind mempercepat pengembangan tapi mengotori HTML. CSS in JS menawarkan isolasi dan dinamisme terbaik tapi bisa membebani runtime. Sebagai mahasiswa dan calon arsitek, tugasmu bukan mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks proyek. Apakah kamu membangun dashboard admin yang butuh cepat jadi, itu menggunakan Tailwind, atau desain sistem perusahaan besar yang membutuhkan isolasi ketat menggunakan CSS in JS, atau landing page sederhana yang butuh performa maksimal, gunakan CSS native. Pilihan alatmu harus didasarkan pada kebutuhan arsitektural, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Oke. Biasanya styling dipisah cara tradisional. Dengan CSS styling ditulis dengan langsung di JavaScript. Lanjut ke materi ke-6, integrasi keislaman, kerapian, efisiensi, dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip at-thorib atau ketertiban. Sebagaimana sholat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya, sebuah aplikasi skala besar juga akan batal, rusak, sulit dikembangkan jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur. Menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular bukan sekedar aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan di tengah potensi kekacauan, chaos. Kode global mencerminkan karakter seorang muslim yang hidupnya teratur dan disiplin. Prinsip DRY, don't repeat yourself, yang diterapkan melalui penggunaan variabel. Penasaran kali prinsip DRY ini. Lewat terus dia. Sisi kali sisi.
lebih singkat, boleh. Yang diterapkan melalui penggunaan variables dan mixin pada CSS preprosesor, sejalan dengan larangan israf, berlebih-lebihan, dan tabzir, pemborosan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Menulis kode yang berulang-ulang, redundansi, adalah bentuk pemborosan sumber daya komputasi, bandwidth penggunaan, dan waktu pengembang. Dengan membuat kode modular reusable, kita mengamalkan efisiensi, memastikan setiap baris kode memiliki fungsi maksimal tanpa kesia-siaan. Pendekatan utility first, yang mengutamakan penggunaan kelas-kelas kecil, membangun antarmuka kompleks, mengajar kita tentang konsep ta'awun, saling tolong-menolong antar elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh. Tidak ada satu kelas yang merasa paling penting. Semua berkontribusi membentuk hasil akhir. Ini juga mengajarkan pragmatisme dan kecepatan dalam beramal. Kita fokus pada hasil dan manfaat yang cepat dirasakan pengguna tanpa terjebak pada birokrasi penamaan kelas yang berbelit-belit. Selamat tetap dalam koridor atau aturan yang benar. Konsep maintainability adalah wujud nyata dari ihsan kepada sesama pengembang. Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. Menulis kode yang bersih, mudah dibaca, struktur dalam bentuk sedekah intelektual kepada rekan tim kita atau pengembang masa depan yang akan meneruskan proyek tersebut. Sebaliknya, menulis spaghetti code yang rumit dan sulit dipahami dalam tindakan egois yang menyusahkan orang lain, taksir, yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Penggunaan desain token dan single source of truth mencerminkan nilai istiqomah. Seorang mukmin harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah berubah warna, plan, tergantung situasi kecuali ada alasan membenarkan. Kemudian pula desain wajib harus konsisten. Desain web harus konsisten, warna primary blue harus sama dengan seluruh halaman. Variabel memastikan bahwa jika ada perubahan, ia terjadi secara menyeluruh serentak, menjaga integritas visual aplikasi sebagaimana integritas moral seorang muslim yang terjaga dimanapun ia berada. Terakhir, transisi ke arsitektur scalable mengingatkan kita pada visi amal jariah, amal yang mengalir terus. Jika membangun sistem hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi dengan pemikiran jauh ke depan agar sistem tersebut tetap kuat menopang beban di masa depan. Arsitek CSS yang visioner tidak mewariskan masalah kepada generasi penerusnya, melainkan mewarisi fondasi yang kuat yang memudahkan generasi berikutnya untuk terus membangun kebaikan di atasnya. Lanjut ke materi kesimpulan. Materi ini adalah kesimpulan dari materi-materi sebelumnya. Metodologi mengalahkan anarki. Kita belajar bahwa sifat global CSS adalah bom waktu. Materi program dan jangan hanya melukis. Program SAS. Kita berhenti menulis program repetitif. Program paradigma atau Tailwind. Kita melihat sisi lain dari koin di mana mengotori HTML dengan kelas utilitas yang menjadi solusi ampuh dan inkonsisten. Kekuatan natif browser, jangan meremehkan apa yang sudah tersedia secara gratis. Tidak ada peluru perak. Peradaban tradisional Tailwind tidak akan pernah menjadi senjata ampuh karena masing-masing melayani kebutuhan berbeda. Dan materi terakhir adalah asesmen esai HOTS. Ini adalah esai yang saya akan kerjakan secara mandiri yang dibantu teman saya, Bro ChatGPT. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer dulu, saya tidak mengcopy jawaban saya ChatGPT. Saya pertama buat jawaban saya dulu, baru saya koreksi dengan ChatGPT. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.